Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah siap pembelajaran hari ini? Nah, sebelum belajar Ibu mau mengecek dulu kesiapan kalian mulai dari kebersihan kelas. Nah, buat yang piket tadi hari Senin, semuanya piket? Piket. Alhamdulillah, berarti kalian sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik ya. Terus kesiapan buku-bukunya, alat tulisnya sudah ada di depan mejanya? Ada. Berarti sudah oke ya, sudah siap. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa di dalam hati saja. Silakan dipimpin oleh Farhan. Berdoa dulu. Baik kawan-kawan, sebelum melaksanakan doa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Farhan sudah memimpin doanya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek presensi dulu ya. Bagi yang disebut namanya silakan acungkan tangan dan bilang hadir ya. Aditya, Hadir. Anissa, Hadir. Brian, Hadir. Dias, Hadir. Dika, Hadir. Dudi, Hadir. Eka, Hadir. Farhan, Hadir. Fitri, Hadir. Kemal, Hadir. Livia, Hadir. Faisal, Hadir. Nabila, Hadir. Rima, Wisnu. Hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua, berarti sudah siap, sudah sehat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran supaya lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan motivasi ya yang berupa ice breaking di sini. Ya. Nih, ice breakingnya judulnya tirukan apa yang dilihat. Kata kuncinya ya, tolong diperhatikan. Lakukan apa yang Ibu lakukan, jangan lakukan apa yang Ibu katakan. Mengerti tidak maksudnya? Mengerti. Lakukan apa yang Ibu lakukan, jangan lakukan apa yang Ibu katakan. Contoh ya. Perhatikan semuanya, tenang aja ya, relax aja. Ya, ini ice breaking, nggak usah tegang, biasa aja ya. Nah, Ibu coba pegang telinganya masing-masing. Pegang ya. Nah, apa yang Ibu katakan tadi? Memegang telinga. Terus apa yang Ibu lakukan? Memegang telinga. Berarti di sini sama apa yang Ibu katakan dan apa yang Ibu lakukan ya. Beda lagi kalau misalnya coba pegang tangannya masing-masing. Kepala. Nah, ada yang salah kan? Nah, itu menguji konsentrasi kefokusan. Nah, sebelum bermain gamenya, bagaimana kesepakatan dulu? Kalau ada yang salah dalam ice breakingnya, hukumannya apa? Sanksinya? Push up sih yang itu aja yang membuat semangat. Nyanyi. Nyanyi sambil Joget. ada, mau tidak? Ya. Apa yang simpel saja ya, baby shark yang seperti yang sudah ya. Boleh, silakan dimulai, perhatikan. Ya. Perhatikan ice breakingnya, biasa aja, santai-santai. Tangannya nggak usah, ini udah belum belajar ya. Ayo, coba pegang tangan kalian. Tangan, ayo. Yo. Ya, kalau yang salah sudah. Sekarang coba pegang hidung kalian. Bahas siapa ayo? Tadi siapa yang salah? Ayo. Sok ke depan dulu. Enggak apa-apa. Sok ke depan yang salah. Sini, Neng. Livia. Tadi banyak dah. Dia juga ya? Telat ya. Tunggu di sana, sebelah sana. Ayo, sekali lagi. Ya, sudah turunkan. Ya. Sekarang coba pegang mata kalian. Ya, dah. Coba sekarang pegang pundak kalian. Tadi siapa ada yang salah? Eka ya? Sok, silakan ke depan. Sesuai dengan kesepakatan, ya. Sebelah sini, agak sebelah sini.
Jangan itu sok. Dimulai ya lagu atau nyanyi Baby Shark-nya. 1, 2, 3. Ayo. Ya, sudah. Terima kasih, tepuk tangannya. Ya. Ya, diharapkan dengan ice breaking ini yang tadinya ngantuk tidak? Ya, menjadi segar lagi. Ya, itu mengenai udah ice breaking, udah motivasinya. Ya, sekarang pindah ke apersepsinya dulu ya, mau memulai pembelajaran. Nah, di sini kemarin atau bab sebelumnya kita pernah membahas tentang upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur. Masih ingat? Masih. Coba siapa yang masih ingat? Nah, upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur itu merupakan usaha di bidang apa? Siapa yang tahu? Ya, silakan Brian. Usaha ekonomi, betul ya, apa yang dikatakan Brian itu tentang usaha ekonomi ya. Terima kasih Brian jawabannya ya. Untuk usaha-usaha ekonomi ini bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata ya. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang masih dijumpai ya fenomena di masyarakat tentang kesenjangan sosial. Ya, kesenjangan sosial siapa? Antara mereka yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah, atau kasarnya antara si kaya dan si miskin. Ya, nah Ibu mempunyai video tentang kesenjangan sosial ini. Ya, silakan disimak. Ini dari Bagas stand up comedy tentang. Orang kalau kaya datang ke rumah sakit. Bentar. Pakai asuransi yang mahal, petuk. Ulangnya mana ya? Gas itu kayak semangat loh, Ibu. Nah, orang miskin tidak boleh sakit, dilarang sakit. Yang boleh sehat cuma orang kaya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di rumah sakit itu terjadi diskriminasi, Om. Apalagi asuransi. Itu asuransi yang swasta dan non swasta, asuransi miskin dan yang mahal, yang murah dan yang mahal itu bisa membuat perbedaan sikap dan perilaku petugas. Serius tuh. Orang kalau kaya datang ke rumah sakit pakai asuransi yang mahal, petugas itu kayak semangat loh. Ibu sakit apa Ibu? Ya ampun ibu datangin keluarga pasien ya. Itu orang tuanya. Kita akan usaha semaksimal mungkin ya, doain ya. Coba orang miskin ya, asuransinya non swasta. Sakit datang ke rumah sakit, respon petugas pasti lu ada sakit lagi dong. Udah miskin kok nyusahin dong. Gak bisa di rumah kerokan sendiri tuh. Orang miskin ya, tidak boleh sudah. sakit, dilarang Itu sakit. video singkat tentang kesenjangan sosial ya. Membahas tentang apa? Perbedaan atau diskriminasi pelayanan dalam hal bidang apa? Kesehatan ya. Di sini dibedakan antara yang berpendapatan tinggi yang memakai asuransi dengan berpendapatan rendah. Nah, di sini jelas sekali perbedaannya. Ini diakibatkan karena apa? Ya, ada yang mau menanggapi atau bertanya mengenai video ini? Ya, silakan Anissa. Ya, betul itu ya. Adanya perbedaan diskriminasi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih Anissa untuk komentarnya atau tanggapannya. Ada lagi yang lainnya? Ya Bu. Ya, silakan. Farhan. Yang membedakan penolakan itu masalah ekonomi Bu. Ya, masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan ada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya, itu karena adanya perbedaan atau masalah ekonomi. Berarti di sini perekonomian masyarakat secara keseluruhan belum merata, ya. Nah, sekarang permasalahannya seperti itu. Nah, nanti bagaimana solusinya dari pemerintah? Nanti akan dibahas pada bab selanjutnya, ya. Itu tentang persepsi, kemudian
penyampaian di sini. Tujuan pembelajaran. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa membantu untuk membacakan? Membacakan tujuan pembelajaran? Silahkan, Kemal. Itu, baca di depan. Kelihatan tidak? Tidak terlihat. Coba dibantu Livia. Tujuan pembelajarannya, peserta didik. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan nasional. Ya. Setelah mengamati gambar senjangan sosial. C. Dengan benar. D. 2. Peserta didik A mampu menganalisis program redistribusi pendapatan nasional. D. Setelah mengamati gambar kesenjangan sosial. C. Dengan benar. D. 3. Peserta didik A mampu menganalisis Alternatif praktik pendistribusi pendapatan. nasional untuk kesejahteraan masyarakat. D. Setelah mengamati gambar kesenjangan sosial. C. Dengan benar. D. Ya, terima kasih Livia. Ibu ulangi lagi ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian redistribusi nasional setelah mengamati gambar kesenjangan sosial. Nanti ya Ibu ada di bawah dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis program redistribusi pendapatan nasional setelah mengamati gambar kesenjangan sosial secara benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis alternatif praktik pendistribusian pendapatan nasional untuk kesejahteraan masyarakat setelah mengamati gambar kesenjangan sosial dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya. Ya, sekarang beralih ke skenario pembelajaran. Bisa diperbesar tidak ya? Oh, tadi belum diperbesar. Nah, siapa yang bersedia untuk membacakan skenario pembelajaran? Ya, silakan Eka. Satu model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Ya. Model pembelajaran yang menyajikan masalah dalam kehidupan nyata. 2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah cermat, tanya, dan diskusi. 3. Instrumen penilaian yang digunakan adalah tes, pertes, dan post-tes. Observasi sifat dan diskusi. Proyek untuk rencana tindak lanjut. Ya, terima kasih Eka sudah bersedia membacakan skenario pembelajarannya. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi. Model pembelajaran yang digunakan hari ini PBL atau Problem Based Learning. Ini mungkin asing ya di kalian. Apa sih itu PBL? Yaitu sebuah model pembelajaran ya yang menggunakan kemampuan berpikir peserta didik kalian ya, baik secara individu maupun kelompok ya, untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan agar lebih relevan, bermakna, dan kontekstual. Jadi intinya PBL itu adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah. Masalahnya yang bagaimana? Masalah yang ada di kehidupan kita yang benar-benar terjadi. Nah, di sini di dalam materi redistribusi ini masalahnya adalah kesenjangan sosial. Ya, kemudian untuk metodenya Ibu menggunakan ceramah ya, penjelasan di sini berarti tanya jawab dan diskusi nanti di bagian kegiatan inti. Dan yang ketiga mengenai instrumen penilaian, Ibu menggunakan 3 aspek yang dinilai. Yang pertama aspek sikap atau skala sikap, penilaian sikap. Nah, di sini ada 3, religius, berarti tadi kalian berdoa ya. Yang kedua bertanggung jawab, yaitu menyelesaikan tugas-tugasnya secara benar dan tepat waktu. Terus yang ketiga peduli ya, peduli nanti di sini terlihat dalam kerjasama diskusi. Apakah ada yang diam saja atau cuek atau ada yang fokus mengerjakan, itu kan nanti berbeda-beda. Nah, itu nanti ada penilaiannya juga. Kemudian untuk pengetahuannya, penilaian pengetahuan juga ada 3, mulai dari pretest. Nah, pretest ini nanti setelah Ibu membicarakan skenario pembelajaran itu ada pretest, kemudian
di pertengahan ada diskusi, dan yang terakhir nanti ada post test. Dan jangan lupa untuk tugas berikutnya, pertemuan berikutnya itu ada rencana tindak lanjutnya, nanti dijelaskan. Nah, sekarang membagikan atau kalian mengerjakan pretest dulu ya. Nah, Ibu bagikan. Siapkan balpennya. Kalau pretest ini dinilainya individu ya, tidak pretest, post test dinilainya individu. Silakan dikerjakan, tulis nama kelasnya. Kurang ya, 2 lagi ya. Sok yang sudah nanti dikerjakan dulu sebentar, ini ketinggalan. Dua lagi ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Yang sudah bisa langsung dikumpulkan ya ke depan. Sudah? Ya, silakan. Bukan ke depan. Boleh yang lainnya kalau sudah? Terima kasih. Ya.
Ayo, sudah? Silakan kumpulkan. Sudah selesai waktunya. Seadanya. Ayo. Sini kumpulkan. Sudah ya? Sudah semua? Ya. Terima kasih sudah mengerjakan pretestnya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti, ya. Nah, pertama, karena kita tadi menggunakan model pembelajaran based learning, urutan atau tahapannya yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini Ibu mempunyai permasalahan ya, tadi tentang kesenjangan sosial. Ya, dalam bentuk sebentar. Nah, ini permasalahannya ada gambar ya. Di sebelah kanan kalian ini gambar siapa? Mereka yang bagaimana berpendapatan rendah. Terlihat dari pakaian atau penampilannya ya. Di sana mereka yang berpendapatan tinggi, jelas sekali terjadi perbedaan ya. Nah, kemudian di sini pada masa pandemi banyak ditemui kasus-kasus tentang kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Dikarenakan banyak perusahaan atau beberapa pabrik tidak beroperasi karena diberlakukan lockdown. Ya, ini kejadian pada 2 tahun yang lalu. Ya, yang pas awal-awal ada virus corona. Ya, lockdown oleh pemerintah yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang sehingga banyak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan membuat berkurangnya lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik dan sosial sehingga mempengaruhi pendapatan suatu negara. Pendapatan masyarakat yang tidak merata juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial. Perbedaan status sosial yang sangat sering terjadi di lingkungan sekitar, masih banyak kasus-kasus tentang masyarakat yang kurang mampu, tidak dihargai dan tidak mendapatkan akses untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas umum. Seperti yang terjadi atau yang dicontohkan dalam TikTok tadi ya, dalam video tadi. Nah, kemudian itu permasalahannya ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak mengenai permasalahan ini? Ya. Nah, tapi di sini Ibu akan menyampaikan materinya terlebih dahulu ya, mengenai kesenjangan sosial, redistribusi pendapatan ya. Coba di sini siapa yang tahu apa redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan? Ayo. Ada yang tahu tidak apa itu redistribusi pendapatan? Pengertiannya? Redistribusi pendapatan adalah apa? Ayo. Ada yang tahu? Coba Pak Isa dibaca redistribusi pendapatan apa? Lihat di layar. Terlihat tidak? Atau siapa yang bersedia untuk membacakan? Redistribusi pendapatan ini ada apa? Penyaluran
Ya, penyaluran kekayaan dari pihak yang mampu ke pihak yang tidak mampu. Ya, di sini dapat berupa apa, Bu? Nah, di sini yang namanya pihak mampu atau orang kaya itu biasanya kebutuhan barang mewahnya banyak, ya. Nah, di sini untuk kebutuhan barang mewah itu pasti ada yang namanya pajak, ya. Jadi si orang kaya ini atau yang mampu ini bisa membayar pajaknya kepada negara, kemudian oleh negara diberikan lagi ke masyarakat, ya, dalam bentuk redistribusi pendapatan itu namanya, ya. Kalian pernah mendengar contoh bantuan-bantuan masyarakat, apalagi pas masa pandemi kemarin ada bantuan apa? PKH, terus apalagi? Ya, KUR, seperti itu. Kalian sendiri dapat KIP? Ya, bagi yang dapat KIP itu merupakan strategi atau contoh program pemerintah dalam bidang pendidikan, ya, yang berasal dari mana? Dari tadi redistribusi pendapatan. Uangnya itu dari pajak, dari si orang kaya, ya, orang kaya yang menyetorkan pajaknya, kemudian sama pemerintah diberikan kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakatnya, ya. Nah, tapi di sini kadang suka salah sasaran, ya. Nah, untuk bantuan-bantuan tersebut. Nah, itu hanya oknum dan masalah teknis saja. Sekarang, apa sih, Bu, program redistribusi pendapatan pemerintahnya? Nah, ini. Coba bisa dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Silakan, Kemal, terlihat program redistribusi pendapatan. 1. Ya. Program kredit lunak dan pendampingan kredit berbasis komunitas. 3. Pengembangan usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal atau asing untuk menjalankan program corporate social responsibility, ya. Penegakan, ya, itu contoh-contoh program redistribusi pendapatan yang disalurkan pemerintah untuk masyarakat, ya, untuk mensejahterakan masyarakatnya supaya merata dan berkeadilan. Nah, di sini untuk alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia itu dari 2 sumber. Pertama dari subsidi. Pernah mendengar subsidi BBM? Ya. Nah, subsidi ini bisa berupa potongan harga ataupun bantuan modal, ya, bantuan modal bagi mereka yang berwira swasta atau berwirausaha. Pajak adalah iuran wajib, ya, dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, ini pajak macam-macam, ada pajak penghasilan, pajak PBB, ya, terus pajak bea dan cukai. Nah, sekarang kita berlanjut ke diskusi kelompok, ya. Kita membagi dulu kelompoknya, ya, berdasarkan berhitung saja caranya. Mulai dari Dudi, coba 1 sampai 5 ya berhitungnya. Oke, yang kelompok 1 silahkan berkumpul di sini, ya. Tinggal di itu aja, meja, kursi sama depan belakangnya. Kelompok 2 atau ditarik saja kursinya, kan cuma 3 orang, ya. Yang itunya pindah. Kelompok 3 boleh di sini, kelompok 4 di situ, kelompok 5 di sana. Silakan untuk yang mendapatkan nomor 1 gabung di sini sama Dudi. Nah, yang lainnya coba pindah bawa bukunya, peralatan tulisnya, sumber bacanya. Nah, kelompok 2 di sini berarti Adit, terus dia sebelah sana bisa. Kelompok 4 sebelah sana, ikuti yang di depan saja. Ayo, kalau kurang kursinya bisa diambil kursinya. Kamu kelompok
4 boleh di situ. Boleh. Di situ boleh. Ini kelompok 4 siapa lagi? Selain Eka, ayo cepat gabung, tinggal ditarik aja kursinya, kurang kursi. Ya, sudah duduk per kelompoknya. Tiga orang ya. Itu satu lagi siapa ini? Farhan. Esok. Boleh di situ boleh atau di belakangnya boleh. Oke, sudah siap? Sebelum dibagikan LKPD-nya, silakan tolong perhatikan dulu ke depan. Ini ada lembaran ya. Nama kelompok yang harus kalian isi di sini. Nah, ini kelebihan 4 orang, harusnya 3 orang. Terus kemudian ini tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan nasional. Kedua, menganalisis program redistribusi. Ketiga, menganalisis praktik redistribusi. Petunjuknya: 1. Amati gambar ilustrasi dengan cermat. Terus kemudian bentar. Amati, terus diskusikan dengan kelompokmu. Ketiga, tulis hasil diskusi di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini tugasnya mengamati gambar. Ini ada gambar ilustrasi beserta ilustrasinya. Kemudian didiskusikan. Di situ nanti di AKPD ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Pertama, bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan nasional untuk mensejahterakan masyarakat? Apakah sudah merata atau belum? Ya, kasih penjelasannya. Yang kedua, apa yang melatar belakangi menyebabkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat, di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang mana seharusnya semua rakyat itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan secara merata, apalagi saat pandemi seperti ini. Terus yang ketiga, sebentar. Nah, untuk ketiga, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dalam mengatasi perbedaan atau kesenjangan sosial agar tidak semakin melebar. Yang keempatnya, upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, alternatif praktik apa saja yang tadi upayakan pemerintah dalam pendistribusian pendapatan. Sampai di sini dulu mengerti cara pengerjaannya? Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan siapa yang giliran mencatat. Ya, silakan didiskusikan bersama temannya dengan sumber bahan ajar yang sudah disediakan. Silakan dimulai. Nah, silakan ini pada tahap mengembangkan dan menyaji ini dulu ya, penyelidikan dulu. Silahkan kalian cari
datanya untuk menjawab dengan menggunakan sumber yang ada, ya. Untuk memudahkan pengerjaan bisa dibagi-bagi tugas dan perannya. Misalnya Wisnu nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Ya, terus nanti dikumpulkan sehingga LKPD-nya siap untuk dipresentasikan. Ayo, siapa yang mencatatnya? Menurut saya yang satu mencatat berpikir ini enggak kejauhan. Boleh lihat modul? Boleh. Tadi mempelajari dulu. Ya, silahkan. Ya, kurang lebih 10 menit cukup. Semuanya itunya bawa tuh bahan ajarnya, di situ jawabannya ada. Ya. Nah, udah biarin nggak apa-apa, semuanya dipakai. Untuk yang nomor 1 cuma menjawab belum atau sudah, kemudian kasih penjelasannya kenapa kamu jawabannya seperti itu, ya, berdasarkan apa. Nah, di sini digunakan bahan ajarnya, buku paketnya ya, dipakai untuk mencari data, mencari informasinya. Yang mudah di bahan ajar saja, ya, yang ini sudah Ibu itu semua, ya, untuk menyederhanakan, mensimpelkan supaya cepat.
Bagaimana, ada kesulitan tidak? Ya, silakan dilanjutkan untuk pengerjaannya. Masih sangat lebar. Baru nomor 2. Apa Dudi? Ada masalah? Nomor berapa ini? Nomor 2. Oh. Ya, 5 menit lagi ya. Ada yang sudah? Belum, Bu. Sudah selesai? Ya, ini untuk programnya kan masih banyak. Ada, coba lihat di sini. Ibu sudah itu semua kan? Mana? Ada tidak? Nah, programnya. Apa, Neng? Ada masalah nggak? Sudah ini? Nomor berapa? 3. 3. Ya? Apa Dudi? Kalau enggak? Yang muat jawabannya. Enggak muat. Ya, boleh di belakangnya sini. Atau ini teh bisa pakai 2 tulisan. Ya. Izin bertanya. Nomor 2 boleh di sini, Bu? Boleh. Kalau nggak muat, bisa ke belakangnya saja ya, ke tempat yang kosong. Tadi yang sudah siapa kelompok itu? Nanti siap-siap ya tampil pertama ya. Silakan dibaca lagi, periksa lagi LKPD-nya.
Ya, karena tadi ada yang sudah, ya, bisa tampil duluan kelompoknya Farhan. Terus yang sudah siapa lagi? Anissa sedikit lagi. Ya, kelompok Farhan bisa tampil. Silakan bertiga di bawah LKPD-nya, berdiri saja ya, tidak apa-apa. Jangan lupa nanti berkomentar atau memberikan tanggapan terhadap sebelah sini, agak sebelah sini. Biarin. Ya. Atau ke sebelah sini ya. Ya. Silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sok mempresentasikan ya LKPD-nya. Nanti yang satu anggota kelompoknya tolong menyimpak. Ya, tolong ke sebelah sana geser. Ke tengah aja. Ke sebelah sana, sebelah kiri terus. Ya, silakan. Belum merata karena adanya beberapa oknum Terdengar tidak? Yang keras Farhan. Tidak. Ya. sebelum merata karena adanya beberapa oknum yang tidak bisa dipercaya. Terus? Pendapatan masyarakat yang berbeda-beda dan belum merata dan pekerjaan yang berbeda. 3. Berlaku adil terhadap sesama karena kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan yang merata, memberi akses yang sama terhadap masyarakat. Program kredit lunak makmur, pengembangan usaha atau industri kecil. 5. Kredit atau pinjaman lunak. Sudah? Sampai nomor 5 sudah semuanya. Silakan kelompok yang lain ada tanggapan? Silakan Nabila angkat tangannya. Ya, salam dulu. Yang keras. Oh, masukannya katanya kurang kompak. Karena apa? Dilihat dari mana? Satu orang katanya yang mendominasi maksudnya. Tidak apa-apa, nanti untuk kedepannya ya bisa lebih dikompakan lagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Siapa yang sudah? Kelompok Anissa sudah? Ayo silakan maju ke depan. Yang lainnya tolong disimak. Siapa yang jadi moderatornya atau yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Neng, agak geser Neng sebelah sana. Ya, sok, sudah. Jawabannya atau KPD-nya bagaimana? Nomor 1, belum merata karena ada masyarakat yang berpendapatan tinggi dan ada masyarakat yang berpendapatan rendah. 2, karena pendapatan masyarakat yang berbeda-beda dan belum merata. Nomor 3, dengan berlaku adil terhadap sesama karena kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan yang merata. 4. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah atau BLT, PKH, POS, dan Kesmas. Program kredit lunak ataupun pembangunan usaha atau industri kecil UKM. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. 5. Subsidi dan pajak. Ya,
itu penampilan dari kelompoknya Anissa. Barangkali ada yang menanggapi? Apa sudah baik penampilannya? Ya, silakan Farhan. Silakan Farhan. Apa yang menjadi kekurangan bisa untuk perbaikan ke depannya? Tidak apa-apa. Kenapa? Yang keras gimana? Menurut saya kompak kelompok Anissa. Ya, katanya menurut Farhan kelompok Anissa sudah kompak. Ya, terima kasih untuk kelompok Anissa yang sudah kompak. Ya, yang lainnya silakan duduk kembali kelompoknya Anissa. Siapa yang sudah kelompok Wisnu? Kelompok Dudi? Ini kelompok Livia? Ayo sudah. Nanti setelah ini kelompok Wisnu ya dipersiapkan. Ya, satu lagi nanti Dudi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ya, sudah ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nomor satunya. bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan distribusi pendapat nasional mensejahterakan masyarakat, apakah sudah merata atau belum dengan penjelasan? Belum, karena ada oknum yang tidak bisa dipercaya. Ya, nomor 2-nya. Apa yang latar belakangi atau menyebabkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat? Apa kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin? Yang mana seharusnya semua rakyat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan secara merata, apalagi saat pandemi seperti ini. Pendapatan masyarakat yang tidak merata juga dapat kesenjangan sosial. Sekarang nomor. Oh. Apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dalam mengatasi kesenjangan dan atau kesenjangan sosialnya yang semakin parah? Tidak boleh membedakan seseorang yang memiliki pendapatan tinggi maupun pendapatan rendah. Sudah? Nomor berapa yang belum? 4-nya. Sok. Upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Menyalurkan kekayaan dari pihak yang mampu ke pihak yang tidak mampu. Alternatif praktik apa saja yang telah diupayakan pemerintah dalam pendistribusian pendapatan untuk meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat? Subsidi dan pajak. Ya. Udah semua membacakannya. Nah, ada komentar tidak buat kelompoknya Livia? Atau sudah? Oh, silakan Wisnu. Suaranya kenapa? Kurang keras. Ya. Nanti jadi untuk presentasi ke depannya suaranya diperkeras ya, apalagi menggunakan masker ya. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Livia, silakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kelompok Wisnu. Silakan, yang membacakan pertama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya. Mau Ya, langsung saja soalnya. Jawabannya belum merata. Satu, belum merata karena kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah masih sangat lebar. Hal tersebut
tentunya mengakibatkan kesenjangan sosial yang berujung pada tidak tercapainya tujuan ekonomi, yakni menyejahterakan masyarakat. 2. Ekonomi. 3. Berperilaku adil dalam pendistribusian masyarakat. 4. Bekerja sama dengan swasta, lokal, dan asing untuk menjalankan program korporat social Responsibility. 5. Subsidi dan pajak. Ya, sudah? Silakan, ada yang mau memberikan tanggapannya, berkomentar, atau sudah pas? Gimana, Livia? Ada? Dia? Oh, silakan. Dika ya. Bagaimana menurut Dika? Kurang kompak, ya. Kenapa? Dilihat dari mana kurang kompak? Ya, masih ada ketawa-ketawa, jangan ketawa-ketawa ya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Ya, silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Wisnu. Terakhir, ayo kelompok Faisal. Kami membacakan. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan nasional untuk mensejahterakan masyarakat? Apakah sudah tahu atau belum? Sudah, karena pemerintah Indonesia membuat program pemerataan pembangunan dengan menjelaskan beberapa cara seperti itu, penggunaan pajak, pemberian beasiswa, dan pembangunan sekolah. Apa yang melatar belakangi menyebabkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang mana seharusnya semua rakyat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadaan secara merata, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Karena terdapat perbedaan perlakuan antara yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah. Yang berpendapatan rendah selalu diskriminasi, sedangkan sebaliknya yang berpendapatan tinggi diperlakukan dengan baik. Ya, selanjutnya. 3. Apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dalam mengatasi perbedaan atau kesenjangan sosial ini agar tidak semakin melebar? Transfer uang dari orang kaya ke orang miskin dan dukungan bagi masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Merupakan upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan. Alternatif taktik apa saja yang telah diupayakan pemerintah dalam pendistribusian pendapatan untuk meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat? Beberapa alternatif taktik redistribusi pendapatan di Indonesia yaitu subsidi dan pajak. Nah, udah. Besok silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tanggapan tidak? Ya, silakan untuk Wisnu. Dari pembacaannya terlalu cepat.
Terlalu cepat, tapi suara sudah itu oke ya untuk Faisal udah keras ya. Ada lagi tidak yang ditanyakan? Tidak. Sudah ya, cukup. Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok yang terakhir, kelompoknya Dudi. Ya. Alhamdulillah sudah kebagian semua ya presentasinya hari ini. Nah, sekarang ke kegiatan terakhir penutup. Ya, kesimpulan. Ya, siapa di sini yang bersedia memberikan kesimpulan atau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Ya, silakan. Yang keras siapa? Andin? Siapa? Fitri. Yang keras Fitri. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pendapatan masyarakat yang berbeda-beda dan belum merata bisa menyebabkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Kesenjangan sosial akan menimbulkan perbedaan perlakuan atau ketidakadilan. Ya, betul. Ya, kesimpulannya karena adanya perbedaan pendapat di masyarakat akan menimbulkan kesenjangan sosial. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus memberikan perlakuan yang adil kepada sesama karena itu hak semua. Ya, kemudian karena tadi adanya perbedaan masyarakat, pendapatannya di sini harus diberlakukan adil, ya, sesuai dengan haknya, yaitu memperoleh keadilan yang merata. Nah, kemudian kesimpulan sudah, terima kasih ya buat Fitri, siapa yang sudah memberikan kesimpulannya. Nah, yang terakhir, sebelum terakhir ya, ada refleksi. Coba Ibu pengen tanya, ya, siapa yang bersedia? Nomor 1, apa yang bisa kalian pahami tentang materi yang sudah dipelajari? Silahkan, Rima. Yaitu tentang pengertian redistribusi pendapat. Pengertian redistribusi pendapatan, Rima sudah paham. Yang lainnya ada lagi? Dudi? Yaitu tentang program bantuan pemerintah kepada masyarakat. Ya, Dudi juga sudah paham tentang programnya. Ada lagi tidak? Yang lainnya? Ya, Adit? Yaitu tentang beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan, Bu. Ya, semuanya kesimpulannya ya sudah memahami 3 materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Terus yang keduanya manfaat. Siapa yang bersedia? Apa manfaat mempelajari materi ini? Silahkan Dika. Manfaatnya mempelajari materi ini adalah kita jadi bisa tahu apa saja jenis bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah itu untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, jadi manfaatnya ada dalam kehidupan sehari-hari kita jadi tahu, oh ternyata misalnya kalau kita mendapatkan bantuan itu semuanya berasal dari pemerintah, ya. Kemudian digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Yang sumbernya pajak dari masyarakat juga. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat, ya. Nah, sekarang kesimpulan sudah, itu sudah. Sekarang melakukan post test untuk yang terakhir, ya. Ada lagi tesnya, sebentar. Ini isi saja ya. Tadi Ibu beda apa? Iya, ngasihinnya beda. Isi saja ya. Tadi ngebagiinnya salah. Isi saja. Ya. Biarin bagian ini nggak apa-apa. Isi aja. Isi saja ya. Sebisanya kumpulkan. Silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit mengerjakan post testnya. Seperti biasa kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan.
Ada yang sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Silakan. Ya, sudah semua dikumpulkan? Ya, terima kasih sudah melakukan post-test ya. Kegiatan selanjutnya pemberian pesan moral ya dari pembelajaran hari ini tentang pendistribusian pendapatan ya. Kita tahu tadi penyebabnya adalah adanya kesenjangan sosial yang dikarenakan pendapatan masyarakat yang belum merata ya. Jadi ada gap antara si kaya dan si miskin. Meskipun demikian ya, diharapkan kalian atau kita sebagai warga negara ya tidak membeda-bedakan sesama, tetapi sebaliknya kita harus bisa merangkul ya, menghargai dan memberikan keadilan. Karena pada hakikatnya ya kita itu mempunyai hak untuk memperoleh keadilan dalam bidang apapun secara merata ya, tidak dibeda-bedakan seperti yang di kasus tadi TikTok ya, video tadi. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya ada tugas kelompok. Ibu memberikan tugas kalian untuk mengamati ya, mengamati pendistribusian atau redistribusi di sekitar tempat tinggal kalian. Ya, di sini. Masuknya ke rencana tindak lanjutnya. Pertama, amati keadaan lingkungan sekitar Anda atau kalian apakah di lingkungan sekitar Anda yang ada yang mendapatkan program redistribusi pendapatan pemerintah atau bantuan. Nah, kemudian kalau ada, silakan diisi mulai dari alamatnya ya, RT berapa, RW berapa. Terus nanti di kolomnya ada nama penerimanya siapa, jenis redistribusinya apa, PKH atau KIP ya, besarnya nominalnya berapa ya. Kemudian di situ keterangannya, misalnya ternyata yang setelah kamu amati yang mendapatkan bantuan itu adalah keluarga yang mampu. Nanti kamu di situ terus keterangannya keluarga yang mampu. Berarti ini sudah menjadi masalah ya, masalah dalam penyaluran ya, penyaluran sehingga tidak merata. Ya, coba nanti Ibu akan bagikan untuk penugasannya. Ya, tugaskan di rumah, dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ya, kelompok saja. Silakan. Ya. Boleh ditambahkan misalnya di RT saya ada, di RT saya ada, ya nanti digabungkan. Nah, sampai sini mengerti tidak perintahnya, tugasnya? Yang lainnya gimana, mengerti tugasnya, perintahnya? Iya, kalau sudah mengerti terima kasih. Ya, ya sebentar. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan ya, Ibu untuk ke depannya. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.